Hai guys, siapa yang pernah denger katanya HG Ibo itu jelek ya? Itu mah kaliannya aja yang jelek. Yes, di video kali ini saya mau bahas sebuah HG Ibo paling baru, yaitu Gundam Zagan yang rilis di awal Desember 2025, harganya 2.800 yen. Setelah HG Ibo running 10 tahun, kalian tau lah ya, kalau Gundam Frame tuh pakai runner frame yang repetitif buat nge-press price point-nya jadi lebih terjangkau. Bisa dibilang, Zagan ini Gundam Frame pertama yang pakai frame khusus dedicated buat Gunpla ini doang. Terus, apakah ada bedanya dengan Gundam Frame yang lama-lama? Ya harusnya sih ada ya, tapi entar lah saya bahas. Buat price point 2.800 yen, runnernya banyak banget dan partsnya congki-congki. Buat saya sih paling mendang-mending yang sampai ngitungin parts harga dan nananinunya, ya ini kenyang banget lah dirakit. Tapi kalau ngomongin price point sih, HG emang udah segituan ya zaman sekarang. Jadi, Zagan ini pertama kali muncul di gamenya Iron Blooded Orphans Urdhan. Akhirnya kita dikasih lihat lagi nih, sebuah bentukan Gundam Frame yang baru dari 72 unit yang ada. Dan yang bikin hype, ternyata Zagan ini adalah satu dari 7 unit keluarga Seven Stars alias petingginya Giarar Horn. Nah, ini tuh Gundamnya keluarga Issue. Terus, pilotnya sebuah karakter baru yang bernama Lon Bron. Katanya sih beliau ini elite guard-nya keluarga Issue. Terus pernah ada di bawahnya si Karta Issue juga. Jadi, apa itu? Yang nama satuannya panjang banget. The Outer Earth Orbit Regulatory Joint Fleet. Nah, itulah pokoknya. Karta Issue, tahu kan itu karakter dari season 1 yang sorry banget ini jebakan umur yang dandanannya menor kayak jengkelin. Buat runnernya tetap dikasih Gundam Frame lama. To be exact Gundam Frame 4, tapi sisanya parts baru semua. Ini sekilas ngelihat detail dan struktur perakitannya sih beda jauh sama yang sebelumnya. Paling kelihatan banyak banget part warna abu ini yang bakal dijadiin detail dalaman armor. Nah, part Gundam Frame lama yang tadi dikasih satu runner utuh kan, tapi diambilnya tuh kayak cuma seuprit doang, di pangkal paha, terus di join lutut, sama di selangkangan. Udah, sisanya beneran bisa dijadiin satu frame utuh, terutama di bagian torso sama tangannya itu full lah bisa. Nama molding runnernya juga udah beda lah, kalau yang baru ya ini namanya Gundam Zagan, kalau yang lama namanya Gundam Frame 4. Nuansa detail armor kelihatan beda dari HG Ibo sebelum-sebelumnya. Dan karena warnanya agak monoton dark blue, jadi parts dan color separation di runnernya tuh nggak terlalu banyak, tapi sangat do the justice. Pokoknya ntar kalian harus lihat struktur perakitan yang baru ini kayak gimana. Terutama di bagian kepalanya yang sumpah itu bagus banget parah. Jadi, karena kemarin movie kompilasi Ibo Urdhan tayang di bioskop, rilislah 2 HG Ibo baru dari seri itu. Ada Monkey Rodi, dan yang bikin melotot ya Zagan ini. Jujur, gemeter brutal pengen nangis kebon, akhirnya bisa megang wishlist sedari Zagan nongol di game. Buat saya sih, dari bentukannya keren parah ya. Ini very bulky dan image-nya tuh otot banget Sherlock tak Jotoshi. Ini beneran yang tangan kosong kan? Kalau Gusion Rebek ya image-nya sama-sama otot juga, tapi dia masih pakai weapon. Nggak kebayang sih taktis jarak dekatnya si Arzona Issue tuh zaman Calamity War sejago apa ya? Bisa gelut sama mobile armor, modal bogem sama player gede doang. Ya, lihat action cutscene-nya di game sedikit mendemonstrasikan lah gimana brutalnya gaya bertarung Zagan. Ini pasti kalian pada mau nanya kan, harga Zagannya dapat berapa bang? Yang pasti ini nggak dapat rate kali 165 alias tonton semua video yang ada di channel ini, karena 92% pertanyaan kalian seputar pergundaman pasti udah kejawab secara favifu was-was di sana. Ya nonton aja lah ya, saya agak males jelasinnya lagi, maaf. Balik lagi ya, kenapa sih saya sesenang itu punya Zagan? Kalau dilihat dari bentukannya yang bulky, sebenarnya saya udah nggak ngarep bakal dibikin model kitnya. Pun sisa Gundam Frame 7 Stars yang ada di game Urdhan juga nggak yakin deh bakal dirilis jadi Gunpla. Tapi at least udah tau lah bentukannya gimana, dan pasti ada aja modeler di luar sana yang udah bikin modelnya. Dengan dirilisnya HG Zagan jadi Gunpla reguler, jujur sangat amat membuka harapan Gundam Frame lainnya bakal dirilis dengan format yang sama. Kalau price point-nya lebih tinggi juga, ya kebayang lah bakal berapa, lebih dari 2.500 yen per unit kah? Kalau yang gede, ya lebih mahal aja sih. Paling mahal kayaknya itu deh si Wormwood yang pakai cutter, nggak kebayang bakal berapa price point-nya. Ini seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Secara nalari ya, HG Ibo Gundam Frame tuh kan kenapa frame-nya pada sama dan repetitif, ya apalagi kalau bukan buat ngepres harga. Barbatos tuh murah banget loh. Tokoh utama price point-nya cuma 1.000 yen dengan segala perintilan dan aksesorisnya. Belum lagi si Gundam Frame lainnya yang paling mentok tuh kayak cuma 1.400, pun yang baru-baru juga cuma 1.800-an kan. Gampangnya kalau masing-masing Gundam Frame ini punya frame yang dedicated buat Gunpla tersebut, harganya nggak mungkin segitu dong. Sama kayak
Zagan ini juga yang 2800 yen sebenarnya masuk akal banget. Dan jujur saya nggak peduli mau rilisan Gundam frame berikutnya nggak pakai frame baru juga kayak ya udah sih, masih bagus-bagus aja. Ya again ya itu mah cuma kalian yang rewel-rewel doang. Selama bisa ngepres harga buat dapetin rilisan baru ya kenapa enggak. Nah buat feels rakitnya ini tuh HG Ibo tapi kayak bukan. Bagus sih, hampir nih ya, hampir berasa rakit full mechanics karena ada detail frame armor yang tadi saya bilang kan. Feelsnya persis kayak zaman dulu rakit M1 Astray di tahun 2010-an, sedangkan kualitas HG Gunpla zaman Gundam itu kan mentok di 2003 sampai 2005 ya. Jadi perbedaannya kerasa banget lah. The moment of truth, apakah semua parts baru ini akan sangat ngaruh ke hasil akhir perakitan Zagan? Dan ini HG Gundam Zagannya udah jadi, anjing keren banget, pengen nangis maaf. Berasa apa ya, nuansanya beda lah ya. Itu kayaknya si Gundam Frame sebelum-sebelumnya kan kurus-kurusan gitu, sekarang dikasih yang modelannya beda jadi berasa aja beda vibesnya. Jujur masih unreal aja bisa megang Gundam Frame sebalki dan sebervolume ini. Buat Gundam frame-nya, real beda part semua kecuali yang tadi saya sebut. Looks-nya lebih oke sih, karena detail dalaman armor tadi kan yang bikin si frame warna abunya tuh jadi kelihatan lebih bervolume. Tapi secara struktur bisa dibilang nanggung banget. Bagian torsonya ini bagus lah, struktur perakitannya baru kan, jadi utuh satu parts yang dimasukin dari samping. Jadi nggak mungkin copotan. Dan lubang snap fit-nya sedikit ngembang, jadi jauh lebih seret buat nahan beban keseluruhannya. Nah, yang nanggungnya itu, si bagian torsonya kan semua parts baru ya, tapi kenapa colokan pinggangnya masih pakai polycaps? Yang jadi masalah tuh sebenarnya bukan PC-nya, tapi colokan yang kecil ditambah PC. Kan grip colokan kecilnya tuh nggak gigit buat nopang torsonya Zagan yang lebih gede ya daripada Gundam frame biasa. Kenapa nggak bikin colokan sebesar lubang waist-nya aja ala HG Seed Freedom? Ya itu masukan lah buat kalian yang mau ngotak-ngatik. Artikulasi ball joint-nya juga sebenarnya nggak sepengaruh itu. Again, buat kalian yang masih masalahin PC jelek letoy bikin gunpla-nya nggak bisa berdiri, itu sih lo aja yang rewel, sorry. Sesimpel pakai stand base, beres, nggak usah ngeluh di internet. Pun kalau mau dibenerin juga ya tinggal diseretin aja PC-nya pakai super glue. Kayaknya problem solved deh. Wah, ini nih yang unexpected. Sumpah, detail frame armornya tuh ada dan rata sebadan badan. Jadi feels Zagan yang bulky ini makin kerasa padat, nggak kopong. Parts dalaman ini juga bantu ngasih beberapa color separation ke bagian bulat warna abu nih di armornya. Cakep banget, sumpah, buset, crazy detail frame skirtnya. Ini yang crazy itu parts kakinya sekilas masih sama kan kayak frame lama. Tapi yang baru ini dikasih detail piston kecil yang kalau udah ditempel armor pun masih kelihatan ngintip. Keren parah anjing ini, sumpah respect. Bawah kaki juga bagus, vibes-nya udah frame banget yang warnanya abu-abu. Terus bagian tangan juga sama, udah warna abu-abu. Plus ada detail kabel ala-ala Gundam frame. Sisanya ya bisa lihat sendiri lah ya, sepadat apa yang saya bilang tuh. Terutama di bagian torsonya nih yang lucu. Jadi si dadan itu masih sempet-sempetnya pakai warna abu gitu. Padahal kan biasanya tinggal colok armornya doang. Zagan ini udah nggak ada simline by the way. Udah diakalin lah gimana caranya biar nggak ada. Entah ditutupin pakai parts kayak gini, terus pakai garis separasi, atau pakai surface leveling. Belum deng, ini lihat even part polosannya aja masih dikasih detail dalemannya kayak crazy good, sampai ke dalaman bahunya juga gila, itu kelihatan banget detailnya. Nah, part separation kepalanya nih. Biasanya kan antena gini partsnya terpisah, tapi ini udah fix ditanam di dalam kepala, jadi part putihnya tuh nggak mungkin copot. Pun si tanduk samping ini juga cara pasangnya yang di slide terus ngunci gitu. Ini yang bikin saya kaget juga, palanya tuh bisa gerak bebas. Padahal kan biasanya yang bulky gini agak mentok ya. Karena lubang ball joint-nya tuh dikasih agak dalam dan miring. Jadi detail pistonnya kalau digerakin tuh masih kelihatan. Ada sebuah kebaruan yang keren dari HG Ibo rilisan baru. Armornya udah konsisten dikasih detail sebadan badan. Kayak titik kecil, terus buletan yang agak gede ala-ala dalaman frame beserta color separationnya. Terus ada garis-garis kecil di ujung-ujung armornya. Plus detail double hexagon ala-ala modeler kekinian. Yoi. Ya, buat yang surface level ngomongin detail-detailan mah pasti suka lah ya sama yang kayak ginian. Buat artikulasi, meskipun Gundam frame ini pakai parts baru, tapi karena struktur perakitannya sama aja, jadi ya standar, nothing spesial. Bukan berarti jelek loh ya. Frame barunya ini bagusnya bikin movement torso sama lengannya jadi smooth dan kuat buat nahan bebannya yang segede gitu. Buat artikulasi kakinya kan masih pakai PC, tapi ya gitu deh sebenarnya nggak ada yang spesial-spesial amat. Bagus bisa nekuk kayak gitu-gitu, tapi ya standar again.
Kalau mau ngomongin proporsi, Zagan ini kan kelihatannya kayak bantet banget. Understandable sih, karena dia tuh partsnya gede-gede, ibarat part 1/100 dijadiin armor buat 1/144. Contohnya kayak sebagian torso ini kan kalau bungkuk dikit aja, perut yang panjangnya itu jadi nggak kelihatan. Tapi kalau mau bandingin sama proporsi anime, ya approach-nya jelas beda lah sama kayak Gundam frame lain. Terutama di proporsi anime tuh kan bagian kepalanya lebih kecil sama frame torsonya yang jauh lebih panjang. Kakinya nih, kelihatan cebol kan? Padahal sebenarnya si front skirt sama side skirtnya aja yang emang kegedean. Kalau misalnya diangkat mah ya ukuran kakinya standar segitu-segitu aja Gundam frame biasa. Kalau mau di custom lebih jenjang, berarti si colokan selangkangannya diturunin ke bawah sedikit sama frame torsonya dipanjangin ke atas. Buat artikulasi shield pliers-nya sumpah bagus dan respect parah karena ada dari ujung ke ujung. Setiap bagian bisa digerakin, entah itu muter, terus ada yang bentukannya bulat, axis-nya tuh banyak bisa miring-miring. Batangan warna abunya punya beberapa titik artikulasi, jadi bisa dilipat terus digerakinnya lebih bebas. Even shield pliers-nya aja pakai ball joint yang gede sendiri. Untung bahannya kayak PS, jadi lebih seret lah. Kalau PS biasa digerakin dikit, itu udah pasti worn out. Yang bikin saya penasaran adalah, apakah dengan artikulasi segitunya Zagan ini bisa pose anime akurat? Biasanya pose-pose kayak gini tuh kan ada aja problemnya. Entah artikulasi atau parts yang kurang panjang. Anime kan biasanya lebih seenak jidat ya. Tapi pas dijadiin model tuh ya bisa nggak sama bentuknya. Jawabannya adalah bisa. Udah gila emang, relatif smooth dan pergerakan partsnya nggak harus di angle tertentu. Ini buat kalian yang suka ngulik pose-pose anime akurat, pasti ngerti lah ya. Biasanya gerakan partsnya tuh suka ada di ujung tanduk gitu. Thanks banyak lah buat titik artikulasi tadi yang banyak beneran bantu, terutama parts bulat tadi yang bisa bengkok ke depan itu loh. Nggak tahu berapa kali saya ngomong gila, tapi ini bagus banget sumpah. Kerasa vibes armornya tuh yang keras dan tebel. Terus habis berlindung gitu, pliersnya kebuka kan, jadi claw gede ini kan. Anjing, wede, keren. Satu lagi, pose pliersnya waktu dilipat ke belakang juga bisa. Dari sini kelihatan banget lah ya, pliersnya tuh multifungsi dan ekspresif buat diposein. Apa ya, pliers yang gunanya multifungsi ini tuh bikin siluetnya kalau diposein ya jadi beda-beda, nggak bosen lah pokoknya. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa saya suka banget sama Zagan. Selain karena emang bentuknya bulky ya, tadi ya pliersnya bisa bikin siluet Zagan ini beda-beda. Next, dikasih sepasang open hand, jadi pas pose Jotoshinya alias screw fist-nya bisa jadi lebih ekspresif. Ini sedikit bahasan menarik. Jadi shield pliers yang ukurannya gede ini pasti jadi top of mind kan? Apakah letoy atau enggak? Kalau pertama kali rakit, jelas kuat-kuat aja joinnya bisa nahan beban segede gitu. Cuma, seiring berjalannya waktu, ya pasti worn out. As always, saran saya selalu pakai sense of science kalian. Kalau ada gesekan, emang bakal awet. Ban aja kan bisa gundul ya. Tapi, menurut my expertise, kalau di Zagan ini kelihatannya akan cepat letoy. Karena bahan part joinnya yang tadi di shield pliers panjang itu, yang warna birunya pakai PS biasa. Dan yang abu pakai KPS. Kalau dua-duanya KPS sih, agak yakin bisa lebih seret dimainin. Cuma kalau perpaduan antara tadi, yang worn outnya tuh si bagian PS biasanya. KPS tuh lama banget worn outnya, nggak secepat ini. Dan ini Zagannya udah seminggu saya mainin, kayak ya sesuai ekspektasi, letoy. Cuma kalau saya kan bukan pengguna rewel yang kalau letoy itu update di internet, ya sesimpel tinggal dilapisin super glue juga beres. Ini nggak kelihatan kayak habis letoy kan, even pliersnya kebuka aja masih bisa ketopang tuh bebannya. Ini ada sesuatu yang aneh. Jadi movie udahan tayang tuh kan bisa rilis tuh Zagan jadi barang reguler. Kenapa Hajiroboshi sama yang second formnya nggak di reissue? Jadi akan sangat amat effort buat nyari temennya yang nggak tahu kapan juga bakal di reissue. Saya sih kalau mahal sesimpel skip aja ya. Spoiler nih buat Zagan. Menurut saya, dia tuh deadnya nggak sesimpel hoki kesambar petir. Coba lihat lagi, dia ngangkat player posisinya lebih tinggi kan dari Hajiroboshi. Nah, titik tertinggi itu bakal jadi jalur tercepat petir ke daratan alias jeder. Kesambernya ya salah sendiri. Zagan ini jadi gunplay yang sangat saya rekomendasikan ke kalian. Dengan price point 2.800 yen, dapat bentukan bulky, kaya akan detail mulai dari armor sampai kedalamannya. Dan untungnya, teknologi gunplay kekinian bisa merealisasikan bentuk Zagan yang bervolume ini jadi lebih sturdy. Kalau misalnya ini rilis di tahun 2015, wah 1.000.000% kalian orang-orang di internet pasti bakal mengeluh ini jelek. Setelah 10 tahun HG Ibo running, akhirnya nih muncul secerca harapan untuk menamatkan Gundam Frame punya 7 Stars-nya Giarar Horn. Udah ada 3 kan? Kimaris,
Zagan, dan yang shocking towewewew, ternyata Marcosias tuh punya Bakazalan family. Tinggal sisanya yang semoga disemogakan. Amin. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dodo.